Halo teman-teman, apa kabar? Gimana puasanya kali ini? Lancar semua? Untuk teman-teman yang merayakan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Di channel saya kali ini, saya akan berencana membuat konten ya, eh, bahasan konten apa kayak gini, sharing lah. Sharing setelah saya membuat konten tutorial. Jadi setelah tutorial saya akan membuat konten sharing ringan lah seputar dunia ilustrasi, seputar dunia desain grafis yang saya ketahui selama ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang style. Kemarin itu saya sempat ngepost untuk melihat ombak lah istilahnya di Facebook saya dengan kata-kata seperti ini. Apakah etis seorang ilustrator menyontek atau meniru style ilustrator lain untuk dirinya sendiri, entah itu untuk kepentingan komersil atau apapun. Dan apakah perlu seorang ilustrator mempunyai style sendiri dalam berkarir dalam dunia ilustrasi ini? Ini bahasan ini agak apa ya, istilahnya agak cukup kompleks apa ya. Jadi bahasan ini saya rasa agak-agak gimana ya, penuh dengan perdebatan lah istilahnya. Ada yang bilang style itu nggak perlu, ada yang bilang perlu, ada yang menjiplak style seseorang itu etis, ada yang bilang nggak etis. Nah, kalian mungkin bertanya, kalau menurut saya gimana? Jadi gini, selama ini saya itu sering dapat mention di Instagram atau di Facebook tuh orang bilang, wah ini stylenya niru Mas Tony, ini stylenya niru, di mention ke akun saya, Mas stylenya mirip Mas Tony, stylenya mirip Mas Tony. Dalam menanggapi hal itu sebenarnya saya sih santai ya, nggak ada masalah sama sekali, karena saya pribadi, style saya pribadi itu merupakan manifestasi dari style ilustrator lain yang baik baru maupun terdahulu yang saya amati gitu. Jadi ketika teman-teman mempertanyakan apakah etis seorang ilustrator itu menjiplak style ilustrator lain, menurut saya sih nggak masalah, nggak ada salahnya juga. Apalagi dalam proses kita belajar ya, dalam proses kita belajar untuk meniru style ilustrator lain itu malah menurut saya perlu. Gunanya apa? Agar kita bisa mengerti kenyamanan kita itu menggambarnya di seperti apa. Kayak saya dulu pertama kali menggambar, saya itu demen banget sama gambarnya orang Indonesia namanya Marcus Manson cuy. Kalian pasti tahu dia itu senior banget lah. Nah dulu saya itu sempat menggambar, pertama-tama itu bikin gambar ya nyontoh stylenya Mas Marcus ini, cuman belum saya publish buat saya belajar. Setelah saya menggambar, ternyata saya merasa itu kesulitan, susah ternyata tuh ya, membuat warna yang bagus, yang baik gimana itu ternyata susah. Ini mungkin contohnya ya, akan saya lihatkan ketika saya nyontoh Mas Marcus. Pada tahun itu gambar-gambar gore serem-serem itu lagi ngetren banget cuy, lagi sangat ramai, semuanya pada menggambar yang gore-gore serem, karena rata-rata pasar di saat itu adalah band metal. Jadi gambarnya harus ala-ala monster, serem, gore, berdarah-darah gitu. Tapi saya merasa kok, saya tuh kagum sama karyanya Mas Marcus itu. Saya kagum sama karya-karya yang bagus-bagus kayak God Machine dan Moonford dan lain-lain. Itu mereka mempunyai karakter sendiri gitu loh. Saya kagum, saya mencoba karakter, style mereka. Tapi setelah saya mencoba style mereka, saya rasa kok ada yang kurang gitu, kayak kurang srek tuh. Akhirnya saya mencoba untuk jujur kepada diri saya sendiri, Pak. Saya mencoba, saya tuh sukanya gambar apa sih? Setelah saya sadari dari awal kecil dulu, emang saya tuh paling demen sama gambar-gambar klasik gitu. Gambar-gambar kuno, arsiran itu saya suka. Waktu SD itu saya suka gambar tuh emang arsiran gitu. Saya suka Dragon Ball, makanya yang saya rasa, kayaknya saya ini sukanya di arsiran deh. Lalu mulai saya menggambar satu gambar yang ini mungkin bisa kalian lihat, itu adalah arsiran temanya, nggak kayak Mas Marcus lagi, nggak
nggak kayak apa Dan Munford dan Cat Machine dan lain-lain. Dari gambar itu cenderung tidak gore lagi gitu loh, nggak ada unsur darah-darahnya. Saya menggambar kok asik ternyata. Di situ saya mulai memperdalam lining art istilahnya, teknik arsir lining art. Saya mulai berdalam, mulai menemukan gambar-gambar kuno. Oh, asik gambar-gambar kuno, saya suka. Nah, dari kesukaan itu saya mulai mencoba ini gambar-gambar kuno ini. Apalagi terus lihat-lihat duit tuh, tak lihat, wah ini kok keren ya. Gimana nih kalau diaplikasikan dalam dunia artworker ini, pasti keren nih. Lalu saya mencoba bereksperimen, karena kalau harus persis sama duit waktu itu skill saya masih gak jauh, belum mumpuni sama sekali. Saya mencoba bereksperimen garis, main garis ala-ala duit. Ini awal-awalnya kayak gini lah kan kalau nggak lebih ya. Itu baru dengan lining gitu. Nah, lama-kelamaan saya tuh bener-bener yakin, oh iya, saya cocoknya di Awalnya gini, saya mulai menemukan kata kunci dari duit itu tadi. Gambar dalam duit itu adalah engraving style. Oh iya ya. Saya mulai memperdalam deh teknik engraving. Ternyata dalam engraving itu ada unsur-unsur seperti ornamen, objek-objek kayak mistik-mistik gitu. Oh, saya suka ternyata. Dari situ saya mulai mendalami style of engraving itu tadi. Di dalam proses saya belajar dan mempelajari old engraving style tadi, tanpa disadari, dengan proses yang gak sebentar tentunya, saya mulai bisa menemukan titik ternyaman dan akhirnya menjadi karakter saya sendiri. Contohnya kayak gini lah, seumpama gambar ornamen gitu ya, daun-daunnya seharusnya gimana, yang belengkuk, yang eksotis apa ya, yang fantastik, lengkukannya itu sangat amat eksotis, sembriwil lah istilahnya ya. Itu saya di versi saya agak buat lebih mudah, lebih singkat, karena tujuan saya agar lebih mudah dan terlihat bagus. Dan saya coba ornamen, saya referensi ornamen saya dari ornamen French Baroque ornamen, old engraving ornamen, itu semua saya serap. Saya sampai membeli buku, ada buku namanya Fantastic Ornament, kalau kalian bisa cari di internet banyak. Fantastic Ornament itu saya pelajari. Awal-awal saya contoh persis itu ornamen pertama-tama, sampai pada titik tertentu saya menemukan, oh ini gaya ornamen yang saya suka gitu loh. Nah, tanpa disadari gaya ornamen tadi itu seperti memiliki karakter tersendiri yang akhirnya secara nggak langsung juga itu membentuk karakter saya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah etis menyontek seniman ilustrator lain dalam karya kita, ya sah-sah aja menurut saya. Apalagi dalam proses belajar itu penting, itu perlu gitu. Kalau nggak salah dulu sekitar tahun 2013 ya, saya pernah diundang sama teman-teman Malang Sunday Drawing waktu itu untuk sharing lah dalam hal menggambar. Di waktu itu saya juga bilang ke teman-teman, kalau kalian suka sama gambar Alex Norman, contoh aja, gambar Alex Norman itu untuk melatih kalian, bukan untuk dijual ya. Bahkan kalau menurut saya menduplikat orang lain untuk belajar itu nggak masalah loh. Contoh gambar Dan Munford ya, kalian contoh persis itu kalian gambar untuk belajar, nggak masalah. Untuk belajar dengan catatan jangan dijual, karena sudah pasti kalau karya orang lain yang kalian contoh itu 100% mirip dan dijual, itu sangat salah cuy. Jadi menyontek karya orang lain bahkan persis 100% untuk belajar itu sangat perlu kalau menurut saya. Saya dulu juga pernah menyontek karya Michael Halbert, itu saya coba 100% mirip. Saya coba berusaha semirip mungkin supaya saya mendapatkan feel-nya. Lalu saya ciptakanlah gaya arsir saya sendiri gitu loh. Jadi memiliki style sendiri dalam dunia ilustrasi itu perlu apa tidak? Saya kembalikan ke teman-teman semua. Tapi bagi saya perlu. Karena apa? Style itu gaya. Tiap orang mempunyai gayanya sendiri-sendiri. Semakin unik gaya kalian, itu semakin akan semakin diperhatikan oleh orang lain. Begitupun juga ilustrasi. Kalau kalian bisa menemukan gaya sendiri dan gaya kalian semakin unik, itu semakin
bisa menjadi apa ya, self marketing itu loh. Kayak karya itu menjadi marketing secara nggak langsung untuk diri kalian sendiri. Jadi klien tuh begitu lihat karya kalian tuh langsung tertarik, langsung ingin tahu lebih dalam karena unik itu tadi. Ya jadi menurut saya seperti itu, mempunyai style sendiri itu perlu. Kalaupun kalian menganggap nggak perlu, ya nggak masalah, itu bebas gitu loh. Kembali kepada diri kalian sendiri dan kebutuhan kalian, ya kan. Kalau kalian rasa nggak mempunyai style udah cukup, bisa menghasilkan duit, kalian bahagia, ya kenapa tidak, ya bebas. Semua itu nggak ada yang harus menentukan seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, di era sekarang ini ya, yang semuanya artis semakin lama semakin banyak, pendatang baru juga semakin banyak. Kalau kalian tidak mempunyai ciri khas tersendiri, ya kalau kalian sama dengan yang lain, ya istilahnya daya tarik kalian itu ya sama gitu loh, nggak ada daya tarik khusus. Kalau kalian punya style, akan mempunyai daya tarik khusus yang tentunya juga bisa menarik klien datang ke kalian. Oke, sekali lagi saya sampaikan, mempunyai style itu bagus, bisa menjadi nilai lebih. Nggak mempunyai style sendiri juga bagus. Semua kembali ke diri kalian sendiri, sesuai kebutuhan kalian. Karena banyak di luar sana seniman-seniman yang istilahnya nggak punya style secara spesifik, sukses juga banyak. Dan seniman-seniman yang mempunyai style dan secara khusus mempunyai style, sukses dan melegenda pastinya. Ya, begitulah ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri seperti apa yang terbaik buat kalian. Sekian sharing-sharing ringan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Di tutorial berikutnya saya akan membuat tutorial bagaimana menggambar ornamen ala engraving styles yang biasa saya lakukan. Dengan hasil eksperimen saya bertahun-tahun menggambar ornamen itu seperti apa yang bagus, nanti akan saya share di konten saya berikutnya. Semoga konten saya yang sekarang ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya doakan semoga teman-teman semua bisa sukses menjadi seorang ilustrator, seorang desain grafis, dan jangan pernah ragu untuk belajar, cuy. Oh iya. Dan jangan pernah merasa puas, ya itu kuncinya. Jangan pernah merasa puas atas karya kalian yang kalian hasilkan, sehingga kalian akan terus haus untuk belajar. Oke, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berkarya, semangat.